Langit yang sebelumnya berwarna jingga fajar kini bergemuruh dengan kilatan cahaya yang menghujam bumi. Tantri dan Kiara berdiri tanpa gentar sedikit pun ketika 10 sosok dari perguruan tak dikenal melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah mereka. Para pendekar itu bergerak seperti bayangan, menyatu dengan angin. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Namun, Tantri dan Kiara tetap teguh, mengangkat tangan kanan mereka bersamaan ke atas. Klep, 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 suara kilatan petir menggema. Dan dari atas langit muncul cahaya menyilaukan yang melesat langsung ke arah Tantri dan Kiara. Langit seolah membelah, memberikan jalan bagi energi suci yang memanggil senjata legendaris. Di tangan Tantri, cahaya itu berubah menjadi pedang harimau sura. Pedang besar yang tampak seperti taring harimau, berselimut cahaya putih keemasan. Bilah pedangnya memancarkan aura panas yang menekan, membuat udara di sekitarnya bergelombang seperti kaca yang dipanaskan. Di sisi lain, tangan Kiara kini menggenggam pedang harimau kala. Pedang ini lebih ramping dan memancarkan aura gelap dengan cahaya biru pekat yang mengalir seperti aliran sungai di malam hari. Pedang itu mengeluarkan dengungan rendah yang terdengar seperti harimau menggeram, memancarkan rasa dingin menusuk hingga para pendekar yang melihatnya dari kejauhan menggigil tanpa sadar. Sepasang pedang ini bukanlah senjata biasa. Dahulu kala, pedang harimau sura dan kala adalah simbol keseimbangan antara kekuatan terang dan gelap, diwariskan oleh leluhur para pendekar besar. Konon, hanya mereka yang telah menyelaraskan energi alam semesta dalam tubuhnya yang dapat memanggil dan menggunakan pedang ini. Tantri dan Kiara kini menjadi pewaris sejati senjata legendaris ini. Dan kekuatan pedang itu terasa seolah mengalir ke seluruh tubuh mereka, meningkatkan energi mereka ke tingkat yang luar biasa. Aura kedua pedang itu bertemu di udara, menciptakan percikan energi yang memancar ke segala arah. Tantri dan Kiara mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya ke depan bersamaan. Pada saat yang sama, 10 sosok dari perguruan lawan hampir mencapai mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dewa Air. Ketika kedua pedang itu bersilangan di udara, sebuah ledakan energi dahsyat tercipta. Benturan antara aura pedang harimau sura dan kala menghasilkan gelombang kejut yang melesat ke segala arah, menghempaskan debu, batu, dan dedaunan seperti badai besar yang muncul tiba-tiba. Suara ledakan itu begitu keras hingga menggema ke seluruh penjuru desa Tirtomulyo, membuat para penduduk yang bersembunyi merunduk dengan panik. Energi yang dihasilkan tidak hanya berupa ledakan, tetapi juga gelombang cahaya yang memancar keluar. Pedang harimau sura mengeluarkan gelombang emas panas, sementara pedang harimau kala memancarkan gelombang biru dingin. Ketika kedua energi itu bersatu, tercipta medan energi yang mengguncang tanah. 10 sosok yang menyerang langsung terhempas oleh kekuatan itu. Tubuh mereka terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Meski mereka tidak terluka parah karena perlindungan energi masing-masing, mereka terkejut bukan main. Mata mereka membelalak, menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Tantri dan Kiara jauh melampaui apa yang mereka perkirakan. Aura pedang itu begitu kuat hingga membuat mereka merasa seperti semut yang berhadapan dengan gunung. Namun, kedahsyatan pedang harimau sura dan kala tidak berhenti di situ. Setelah gelombang pertama mereda, pedang-pedang itu kembali berpendar, kali ini dengan intensitas yang lebih kuat. Tantri mengayunkan pedang harimau sura dengan satu tangan,
menghasilkan gelombang energi panas yang membakar, menghantam tanah di depan mereka dan menciptakan kawah kecil di lapangan. Kiara, di sisi lain, mengarahkan pedang harimau kala ke udara, memanggil petir biru yang menghujam tepat di depan musuh, menciptakan dentuman keras yang membuat mereka terpaksa mundur lebih jauh. Ini baru permulaan, ucap Tantri dengan suara rendah namun penuh wibawa. Tatapannya dingin, tetapi sorot matanya menyimpan kobaran semangat yang tak padam. Ia mengayunkan pedangnya ke samping, membuat suara desingan angin yang tajam. Kiara melangkah maju. Matanya menyipit menatap para lawan yang masih tertegun di tempat mereka. Jika kalian pikir bisa mengalahkan kami hanya dengan jumlah dan keberanian, kalian salah besar. Kata-kata mereka membuat para pendekar dari perguruan musuh mulai ragu. Namun, sang guru dari perguruan rembulan malam tidak kehilangan ketenangannya. Ia melangkah maju, melangkahi murid-muridnya yang terhempas, lalu menatap Tantri dan Kiara dengan senyum tipis. Kalian mungkin memiliki pedang legendaris itu, ucap sang guru dengan suara berat. Tapi jangan berpikir itu akan cukup untuk menghentikan kami. Kami sudah bersiap menghadapi kekuatan sebesar apapun. Tantri dan Kiara hanya tersenyum tipis, mempersiapkan diri untuk pertempuran besar berikutnya. Angin kembali berhembus kencang, membawa aura ketegangan yang membuat setiap orang di medan itu merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dua pedang legendaris kini bersinar terang, bersiap menunjukkan kedahsyatannya yang sebenarnya. Langit berubah gelap meski matahari baru saja muncul di ufuk timur. Energi yang memancar dari kedua belah pihak memenuhi udara, menciptakan tekanan luar biasa. Suasana berubah semakin mencekam saat guru dari perguruan rembulan malam melangkah maju, membawa 10 muridnya dalam formasi melingkar. Dengan satu gerakan tangan, sang guru memerintahkan murid-muridnya untuk bergerak mengelilingi Tantri dan Kiara. Formasi lingkar malam, seru salah satu murid. 10 pendekar itu bergerak cepat, mengelilingi Tantri dan Kiara seperti bayangan. Jejak mereka hampir tidak terlihat di tanah. Sementara aura gelap mulai membungkus lapangan. Angin dingin berembus, membawa bisikan misterius yang mengguncang hati mereka yang mendengarnya. Tantri dan Kiara tetap tenang, berdiri di tengah lingkaran. Cahaya pedang harimau Sura dan Kala menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan yang semakin pekat. Kiara, kita harus menghentikan mereka sebelum formasi ini sempurna, ucap Tantri dengan nada serius. Aku tahu, balas Kiara. Tapi kita harus hati-hati. Formasi ini dirancang untuk menyerap energi lawan. Pertempuran dimulai. Tiba-tiba, 10 murid dari perguruan rembulan malam menyerang secara bersamaan. Gerakan mereka begitu cepat, melesat seperti bayangan yang hampir tidak terlihat. Pedang mereka mengeluarkan aura hitam yang memancarkan hawa dingin menusuk tulang. Setiap serangan diarahkan ke titik-titik vital Tantri dan Kiara, dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. SWIING, CLANG. Tantri memutar pedang harimau Sura, menciptakan perisai energi panas yang membakar serangan pertama. Salah satu murid terhempas mundur. Jubah hitamnya terbakar sebagian. Kiara, di sisi lain, menggunakan pedang harimau Kala untuk menangkis serangan lainnya. Pedangnya mengeluarkan cahaya biru pekat yang menyelimuti tubuhnya, menciptakan perisai dingin yang membekukan pedang lawan yang mendekat. Jangan biarkan mereka bernapas, teriak guru perguruan rembulan malam. 10 muridnya menyerang lebih ganas, bergerak seperti angin dan bayangan.
menciptakan ilusi bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak. Namun, Tantri dan Kiara tetap tenang. Mereka mengandalkan kekuatan pedang legendaris yang kini menyatu dengan tubuh mereka. Pertarungan berubah semakin sengit. Tantri melompat tinggi ke udara, mengangkat pedang harimau sura di atas kepalanya. Cahaya emas yang terang benderang memancar dari pedang itu, memotong kegelapan di sekelilingnya. Dengan satu gerakan, ia mengayunkan pedang itu ke bawah, menciptakan gelombang energi panas yang menyapu tanah. BUMMM. 3 murid terlempar jauh, menghantam pepohonan dengan keras. Kiara tidak tinggal diam. Ia menusukkan pedang harimau kala ke tanah, dan energi biru pekat mengalir seperti aliran sungai es, menjalar ke arah murid-murid yang tersisa. Ketika energi itu menyentuh mereka, mereka merasakan tubuh mereka kaku seolah-olah membeku. GRRRKK. Teriakan terdengar ketika 2 murid roboh. Tubuh mereka tertahan oleh lapisan es yang muncul dari tanah. Namun, sang guru tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangannya, ia memanggil aura gelap yang membungkus tubuhnya. Pedangnya yang besar dan melengkung memancarkan cahaya ungu gelap yang mencekam. Ia melangkah maju, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kekuatan rembulan malam tidak akan kalah oleh 2 pendekar kecil seperti kalian, teriaknya. Ia menebaskan pedangnya ke udara, menciptakan pusaran energi gelap yang melesat ke arah Tantri dan Kiara. Energi itu begitu kuat hingga tanah di sekitarnya bergetar, dan pepohonan di dekat lapangan tercabut dari akarnya. Tantri dan Kiara menyadari bahaya ini. Mereka melompat mundur, berdiri berdampingan, lalu mengangkat pedang mereka bersamaan. Satukan energi, teriak Kiara. Cahaya emas dari pedang harimau sura dan cahaya biru dari pedang harimau kala bersatu di udara, menciptakan bola energi yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tantri dan Kiara mengarahkan bola energi itu ke arah pusaran gelap yang datang. DUARRR. Ketika kedua energi itu bertabrakan, tercipta ledakan yang dahsyat. Gelombang kejut dari ledakan itu menyapu seluruh lapangan, menghancurkan tanah dan menciptakan kawah besar di tengahnya. Para pendekar dari perguruan rembulan malam terhempas ke segala arah. 3 dari mereka bahkan tidak bisa berdiri lagi setelah benturan itu. Namun, pertempuran belum selesai. Sang guru dari perguruan rembulan malam masih berdiri tegak. Meski jubahnya robek dan wajahnya berlumuran darah, ia menatap Tantri dan Kiara dengan tatapan penuh kebencian. Kalian kuat, terlalu kuat. Tapi jangan berpikir aku akan menyerah. Ia memanggil semua energi yang tersisa. Tubuhnya bersinar dengan aura ungu yang semakin pekat. Tantri dan Kiara bersiap menghadapi serangan terakhirnya. Kita harus menyelesaikan ini sekarang, ucap Tantri sambil menggenggam pedang harimau sura lebih erat. Bersama, jawab Kiara. Mereka berdiri berdampingan, mengarahkan pedang mereka ke depan, dan memanggil seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk mengakhiri pertempuran ini. Langit kembali bergemuruh, menandakan bahwa pertempuran dahsyat ini akan segera mencapai puncaknya.